Selanjutnya kita akan membahas mengenai kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Nah, sebelum kita menginjak pada apa itu kualitas sumber daya manusia, kita ketahui bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pembangunan jangka panjang suatu negara. Jadi ketika kita melakukan suatu pengembangan kualitas sumber daya, itu hasilnya tidak bisa langsung dinikmati sekarang, tetapi akan bisa terlihat pada jangka panjang beberapa waktu tertentu, bahkan bisa puluhan tahun baru bisa kelihatan kualitas sumber daya manusia berdasarkan pembangunannya dulu, berdasarkan pengembangan kualitas SDM dulu itu seperti apa, apakah berhasil atau tidak, itu tergantung pada bisa melalui pendidikan, kemudian bisa melalui pengembangan keterampilan maupun life skill seseorang. Nah, ini merupakan investasi jangka panjang sehingga tidak bisa dinikmati sekarang itu juga hasilnya. Pembahasan sumber daya manusia itu merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Baik dan buruknya kehidupan manusia itu sangat ditentukan oleh kualitas SDM. Oleh sebab itu, pembinaan sumber daya manusia menjadi masalah yang utama bagi kelangsungan dan perkembangan bagi suatu organisasi atau suatu negara. Karena dengan sumber daya itulah semua organisasi dapat dikembangkan seoptimal mungkin bagi peningkatan kualitas kehidupan di masa ini dan masa yang akan datang. Nah, jadi kualitas SDM itu menentukan kualitas suatu negara itu juga. Kemudian kita beranjak pada kualitas sumber daya manusia menurut Noto Atmojo. Ini dibedakan menjadi dua hal penting. Yang pertama fisik, kemudian yang kedua adalah non-fisik. Nah, kalau fisik ini merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan dan kondisi fisik. Nah, jadi kualitas SDM itu tidak bisa dilihat dari kualitas intelektualnya saja, tetapi bagaimana kondisi kesehatan seseorang itu juga akan mempengaruhi kualitas intelektual dan juga mental seseorang. Nah, itu merupakan termasuk atau salah satu hal pokok dalam penentuan kualitas SDM. Kemudian yang kedua adalah bagian atau faktor non-fisik. Nah, itu merupakan kemampuan bekerja seseorang, berpikir, mental, dan keterampilan-keterampilan lainnya. Nah, jadi tidak hanya berhubungan dengan intelektual saja, melainkan kemampuan bekerja seseorang, kemampuan berpikirnya, keterampilan mental, dan juga emosionalnya itu merupakan salah satu segi non-fisik yang menjadi penentu kualitas SDM seseorang. Nah, bagaimana hal-hal yang mencakup kualitas fisik dan non-fisik ini bisa berkembang? Nah, nanti akan kita pelajari selanjutnya. Kita bahas dulu kualitas SDM menurut Raharjo. Dalam bukunya yang berjudul Intelektual, Intelijensia, dan Perilaku Politik Bangsa, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud kualitas sumber daya manusia adalah kualitas sumber daya manusia itu yang tidak hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya, pengalamannya atau kematangannya, serta sikap dan nilai-nilai yang dimiliki dalam kehidupannya. Nah, jadi pendidikan, itu tadi sudah saya katakan bahwa pendidikan itu merupakan investasi jangka panjang yang bisa digunakan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia agar bisa mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Nah, karena jika kualitas SDM itu tidak mumpuni, dalam artian tidak bisa mengikuti perkembangan zaman sekarang ini, maka akan tertinggal dan tentunya kita tidak bisa mengikuti perkembangan SDM lain yang ada
di luar negeri, yang tentunya mereka pasti berkembang lebih pesat daripada di Indonesia ini. Selanjutnya, berdasarkan beberapa pengertian menurut Noto Atmojo dan juga menurut Raharjo tadi, dapat saya simpulkan terlebih dahulu bahwa kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya manusia yang memenuhi kriteria kualitas fisik, itu yang meliputi kesehatan dan juga kondisi fisik tadi, dan kualitas intelektual, pengetahuan dan keterampilan, serta mental juga, itu yang merupakan kualitas non-fisik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Pengembangan kualitas sumber daya manusia itu bisa dilakukan melalui Education for All. Upaya tersebut meliputi bisa melakukan gerakan pendidikan anak usia dini serta penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar. Karena meskipun di undang-undang sudah ditekankan bahwa ada pendidikan minimum atau wajib belajar sekarang itu 12 tahun, tetapi kebanyakan pada implementasinya belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia, yang tersebar di Indonesia dengan keragaman pulau dan juga geografis yang seperti itu. Kemudian di samping itu, perluasan akses perguruan tinggi itu juga disiapkan melalui pendirian perguruan tinggi negeri di daerah perbatasan dan memberikan akses secara khusus kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi tetapi berkemampuan akademik. Nah, ini bisa disalurkan pemerintah melalui program-program beasiswa seperti LPDP, kemudian ada juga beasiswa bidik misi. Nah, itu merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk menyamaratakan pendidikan. Nah, ini tujuannya adalah hal pokok dalam Education for All. Nah, itu intinya salah satu contohnya seperti itu. Periode saat ini itu sebagai upaya menyiapkan generasi untuk berpuluh-puluh tahun mendatang. Generasi masa depan harus dipersiapkan sejak sekarang. Pendidikan pun harus terus berikhtiar, terus berusaha membangun generasi bangsa yang cakap secara intelektual, moral, dan juga bisa menghadapi tantangan zaman. Pendidikan juga harus mampu melahirkan generasi bangsa yang memiliki jiwa dan pemikiran yang besar untuk membangun negerinya, dan juga untuk bisa mencintai negerinya sendiri, bersifat nasionalisme, seperti itu. Karena sekarang itu tidak sedikit, dalam artian banyak sekali orang-orang yang kurang memiliki rasa nasionalisme. Salah satu contohnya adalah mungkin masih terdapat banyak sekali orang-orang yang mencintai produk luar negeri. Mungkin mereka bisa melihat dari harga yang relatif rendah dengan kualitas yang bagus seperti itu, sehingga menjadikan mereka mengkonsumsi atau lebih konsumtif terhadap produk-produk luar negeri ketimbang memakai produk dalam negeri sendiri. Selain itu, ada beberapa hal atau upaya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, ini yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua, menambah lapangan kerja yang memadai. Nah, ini merupakan salah satu kunci pokok juga, karena dengan adanya lapangan kerja yang memadai, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka jumlah pengangguran, jumlah usia penduduk yang tidak produktif itu akan semakin berkurang. Dan otomatis kedepannya maka kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Ketiga,
Peningkatan perekonomian Indonesia. Nah, peningkatan perekonomian Indonesia ini dapat dilakukan dari berbagai sektor, di mana salah satunya mungkin bisa menyiapkan modal bagi para wirausahawan, kemudian menyiapkan berbagai tempat-tempat industri padat karya seperti itu, sehingga peningkatan perekonomian itu bisa dilakukan melalui jalan adanya lembaga khusus untuk peningkatan keterampilan dan juga pendidikan. Ini merupakan investasi yang sangat besar juga, karena kedepannya dengan adanya keterampilan dan pengetahuan yang mumpuni, seseorang bisa melakukan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Demikian, itu merupakan beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan sumber daya manusia. Selanjutnya, jika ada hal yang perlu dipertanyakan atau ada tanggapan maupun saran, bisa langsung diketik pada kolom komentar. Kemudian saya ingatkan juga, setelah Anda sekalian menonton video pembelajaran perkuliahan hari ini, langsung saja mengunjungi laman akun mahasiswa SIM Unung Blitar.ac.id untuk mengunduh tugas lanjutan dari materi sumber daya manusia mata kuliah interaksi sosial budaya hari ini. Sekian perkuliahan daring asinkron hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah ikut berpartisipasi sampai akhir menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.